maut ya Rabbi salli alaihi wasallim. Insya Allah hijab yang tebal itu bisa tembus kalau kita melantunkannya dengan khusyuk, dengan syarat bahwa jasad kita bersihkan dengan baik, raga kita cuci bersih dengan baik. Tidak ada kalau kita belum wudu kita melakukan kemaksiatan, minum alkohol, minum khamar, perbuatan dosa, langsung kita berdoa dan Allah terima. Tidak, Allah tidak akan terima. Karena Allah maha bersih dan Allah maha suci, maka yang datang kepadanya harus bersih dan suci, itu syaratnya. Maka Islam mengajarkannya luar biasa. Islam mengajarkannya dengan tahara, kebersihan itu adalah dasar pertama. Sehingga bukan hadis tetapi pepatah mengatakan bahwa kebersihan itu adalah setengah daripada iman, sebagian daripada iman. Karena memang kebersihan itu adalah ikon, lambang daripada Islam. Islam itu identik dengan bersih. Maka penyebar-penyebar Islam, wali-wali Allah sesungguhnya yang menyebarkan agama Islam, kebanyakan menyebarkan Islam di pinggiran pantai, di daerah yang dekat air, supaya mudah dijangkau kebersihannya. Diajarkan pertama dasar kita menuju kepada Allah yang maha bersih dan maha suci adalah taharah kita. Istinja kita yang kecil kita bersih daripada istinja kita yang besar. Itu dasarnya. Rumah Allah yang bersih dan suci, masjid itu pun kita masuk, tidak masuk dengan sendal. Disyaratkan kita harus berwudu, membersihkan, melepaskan kasut, melepaskan sandal kita di luar masjid. Karena rumah itu tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus bersih, harus suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, adalah Islam. Allah sendiri yang berbicara di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka alangkah naifnya kalau kita sudah memeluk Islam lalu kita murtad dan keluar dari ajaran agama yang sangat indah ini, yang sangat mulia ini. Alangkah naifnya di antara keluarga kita ada yang murtad dan keluar daripada Islam, merugi besar. Karena Islam adalah agama pelengkap dan penyempurna. Kita diwajibkan beriman, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri was syarri minallah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada kitab-kitab. Bukan saja kita hanya beriman dan mengimani Al-Quran, tetapi kita juga mengimani Injil, mengimani Taurat, mengimani Zabur. Kita juga mengimani hari akhir, yaumil akhir. Lalu takdir Allah yang baik dan buruk. Wal qadri was syarri minallah. Sesungguhnya itu adalah merupakan sirnya Allah, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang hidup kedua orang tua kita tidak pernah memberikan apa-apa. Kita bahkan durhaka kepadanya. Saatnya dia sudah meninggalkan dunia, mari kita titipkan dia dengan doa, dengan zikir, dengan fadilah amal baik kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah mengampuni segala kesalahannya dan dosanya yang sudah dia tinggalkan ketika dia masih hidup di bumi. Tetapi amal buruknya itu tetap dia bawa, dan itu menjadi hisab, menjadi perhitungan nanti di hari akhir, yaumil masyar, menjadi pertanyaan di dalam kubur oleh malaikat Munkar wa Nakir. Apalagi sepanjang hidupnya di muka bumi, dia tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Kalau dia tidak pernah mengenal siapa dirinya, maka dia jelas tidak pernah mengenal yang menciptakan dirinya bernama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di muka bumi ini adalah merupakan tempat perantauan. Dasar hukumnya adalah kita menjalankan programnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu programnya Allah? Inna khalaqtul jinni wal insi illa liya'bud, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Lalu prakteknya kita, dikala kita beribadah kepada Allah, hanya satu dasar hukumnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kita di jalan ketakwaan atau kebaikan, dan jangan sekali-kali kita bertolong-tolong di jalan kejahatan. Apa maksudnya? Sepanjang kita hidup di muka bumi, mari kita saling mengajak untuk berbuat yang baik. Jangan sekali-kali kita mengajak untuk berbuat yang jahat. Karena Allah sudah menegur dan menegaskan sedemikian itu. Itulah lambang daripada kita beribadah kepada Allah. Gunakanlah kedua pandangan mata ini beribadah kepada Allah, melihat yang baik-baik. Manfaatkan kedua pandangan mata ini untuk banyak orang. Gunakanlah kedua pendengaran telinga ini dengan mendengar yang baik-baik. Manfaatkanlah kedua pendengaran telinga ini untuk bermanfaat kepada banyak orang. Gunakanlah lubang mulut yang keluar ini berbicara yang baik-baik. Manfaatkanlah mulut ini berbicara untuk manfaat banyak orang. Dubur kita harus bersih dan suci di hadapan Allah. Lalu kemaluan kita pun harus bersih dan suci di hadapan Allah.
Mengapa kita diajarkan bersujud kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci? Logikanya bahwa dikala kita bersujud kepada Allah, ada lubang dubur kita masih tersimpan sampah ataupun tinja di dalamnya, maka jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dan manusia pun jijik menontonnya. Bau yang keluar, aroma busuk yang keluar itu merupakan dosa besar dikala kita bersujud kepada Maha Bersih dan Maha Suci. Alangkah tidak etis dan tidak sopannya ketika kita bersujud ke hadirat Maharaja Al-Malikul Haqqul Mubin dalam keadaan kita kotor, penuh dengan tinja. Maka agama kita itu paling indah dan paling mulia di hadapan Allah. Karena kita datang bertemu dengan Allah dalam keadaan rohani kita, walaupun jasad kita berada di mana-mana, tetapi insya Allah lubang dubur kita bersih dan suci di hadapan Allah. Kemaluan kita bersih dan suci daripada perbuatan zina, perbuatan maksiat, perbuatan yang mempermainkan harga diri kita. Karena harga diri kita ada di kemaluan. Mengapa? Asal muasal ciptaan kita dari kemaluan kita. Tidak bisa kita pungkiri dan kita ingkari bahwa kemaluan kita menyimpan setetes mani, spermatozoid. Setetes mani itulah asal muasal diri kita yang ditempatkan di tulang sulbi laki-laki, wa ja'alna min baini sulbi wat tara'ib, kemudian dipancarkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya dan kekuatan dahsyat itu, maka wadah mani ini diciptakan Allah, lalu yang membentuk raga di dalam rahim istri kita, rahim ibu yang melahirkan kita, rahim seorang ibu yang menampung selama 9 bulan 10 hari. Sebelum masuk kepada etape 9 bulan, insya Allah 4 bulan, didatangi ruh, qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, sebuah dialog dan perjanjian panjang. Ruh yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam rahim, bertemu dan berdialog dengan ruhul hayati, ruh jasad. Terjadilah dialog itu. Lalu pengakuan dan pengukuhan akidah terjadi pada saat itu. La ilaha illallah, pengakuan engkau sebagai yang menciptakan aku dan aku sebagai hamba. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Asal kita dari Allah. Allah menciptakan kita dalam wujud ruh. Allah datangkan ruh itu masuk ke dalam mani bapak kita, kemudian masuk ke dalam rahim ibu kita. Lalu diukir dan bentuklah jasad kita di dalamnya. Kemudian umur 120 hari, ruhiyal a'la, insya Allah didatangkan Allah untuk menghidupkan raga. Ruh yang pertama, ruhul hayati, sirnah tiada. Raga itu mati. Kemana? Walahadan bisawab. Dia menyatu. Terjadilah dialog itu. Terjadilah pengakuan itu. Maka berjalan sampai 9 bulan, lalu Allah keluarkan dari rahim ibu kita. Dengan kebesaran dan kekuatan yang dahsyat, bisa dibayangkan. Rahim yang kecil itu, kita bisa keluar dan besar seperti ini. Ukuran manusia dengan 3,5 kilo, 2,5 kilo, kiloan semacam itu bisa keluar dari rahim ibu kita yang kecil, rahim istri kita yang kecil melahirkan anak kita. Itu menjadi renungan yang panjang tentang kegaiban, kebesaran, kedahsyatan Allah, kesaktian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya sehingga kita berpindah ke alam barzah dalam keadaan sama, jasad yang utuh berpindah ke alam barzah. Bukan lagi ruh, tetapi ruh dan jasad bersatu, kemudian berpindah ke alam raga, alam basar, alam kubur. Orang zaman dulu bilang moksa, tiada, hanya setetes mani yang ditinggalkan. Dan itu butuh proses mujahadah yang cukup panjang, butuh pembersihan kolbi, pembersihan hati. Ana bidzikrillah tatma'innul qulub. Bersih hati itu hanya dengan zikir. Karena penyakit hati itu tidak bisa disembuhkan oleh obat medis. Syahwat sangka, takabur, ujub sombong, ria, dendam, iri hati, dengki. Semua penyakit-penyakit hati itu tidak mampu disembuhkan oleh disembuhkan oleh medis, kecuali hanya dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka tatma'innul qulub. Hatimu, kolbimu, kulubmu menjadi tenang. Tapi tidak semudah dan segampang itu. Pulang saya zikir kolbi, atau saya zikir zahir, insya Allah tidak semudah semacam itu. Ada proses yang cukup panjang, gemblengan dari 4 lapisan daripada jasad kita ini. Ada darah, ada daging, ada tulang, ada kulit, ada jantung, ada empedu, ada limpa, ada hati, ada paru-paru. Ada latifah-latifahnya yang harus kita bersih dan kita sucikan.
alat kebersihan itu adalah dengan zikrullah. Kalau zikir zahir kita sudah mantap, membersihkan segala tubuh dan raga kita, maka kita masuk ke zikir qalbi untuk membersihkan hati kita dan mensucikan hati kita. Lalu satu elemen yang sangat penting dan sangat dahsyat yang tidak pernah diingat oleh setiap manusia di muka bumi ini, kecuali orang tertentu yang dihidayah oleh Allah mempelajari ilmu tariqah. Apa itu? Elemen yang bernama nafas. Pernahkah ada orang berpikir mengibadahi nafasnya? Dia hanya melaksanakan sholat dengan mengamalkan gerak-gerik mulut, tangan, dan kaki, bersujud dengan dahinya, tetapi dia lupa bahwa nafas yang keluar dan masuk pernah beribadah kepada Allah. Apakah nafasnya di dalam sepanjang hidup, di dalam raganya itu beribadah kepada Allah? Bagaimana cara beribadah nafas itu? Tidak pernah dipikirkan. Dia anggap angin lewat secara alamiah karena nafas diciptakan Allah semacam itu, maka keluar dan masuk nafi dan isbatnya ya biasa-biasa saja. Karena jangan heran kalau memang orang yang mati itu orang yang lupa bernafas, orang yang tidak bernafas, orang yang tidak lagi bernafas. Lalu Datuk Sayyidina Ali, Datuk kita mengatakan bahwa nafas itu adalah rahasia Ahmad di dalam sholat, dan Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat. Apa itu nafas? Kenapa dia menjadi rahasia Ahmad? Siapa itu Ahmad? Kenapa dia menjadi rahasia nafas di dalam sholat? Kenapa Ahmad menjadi rahasia nafas, lalu nafas menjadi rahasia Ahmad? Sebuah kajian yang cukup panjang. Nama jasad kita, kalau profilnya itu kita lihat bentuknya seperti huruf Arab, H, Alif, Ha, Mim, Dal, Fa. Kalau kita berdiri seperti alif, kita ruku itu persis seperti huruf H ya di dalam Al-Quran. Kita sujud seperti huruf Mim, kita duduk seperti huruf Dal, Ahmad. Tapi kalau kita ruku persis Mim, Ha, Mim, Dal, Muhammad. Itu nama raga dan nama jasad kita. Nama jasad dan nama raga yang diberikan oleh Ummi Aminah dan datuk kita Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Ummi Aminah mengandung datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nama ruhaninya, nama batin daripada baginda Nabi Muhammad sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan-perkataan para nabi. Terbukti di dalam surat Isa Ibnu Maryam, Isa mengatakan ismuhu Ahmad, akan datang Ahmad. Jadi Ahmad itu sudah diungkapkan menjadi perbincangan dan diskusi, menjadi perkataan yang disebutkan, yang pada saat itu barusan berwujud nurnya, jasadnya belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim Ummi kita Aminah, datuk kita Abdullah, nenek kita Aminah. Tulang sulbi yang sangat mulia, tulang sulbi dari datuk kita Abdullah yang sangat mulia, maka dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang nabi yang sangat mulia. Jadi apa rumitnya hidup ini? Rumitnya hidup ini adalah dikala ketika kita hidup di muka bumi, kita tidak pernah faham-faham, kita tidak pernah tahu-tahu siapa diri kita, di mana Allah sesungguhnya, siapa Allah sesungguhnya. Itu yang menjadi rumit dalam hidup ini dan menjadi kerugian yang sangat besar ketika kita meninggalkan dunia. Walaupun kita beragama Islam, tetapi kita belum pernah kenal diri kita dan belum pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani adanya Allah hanya sebagai formalitas saja. Karena orang tua kita mengimani yang mengatakan bahwa Tuhan kita bernama Allah, maka kita mengikutinya. Lalu kita melaksanakan ibadah dan sholat dalam keadaan menghayal adanya Allah. Pernahkah orang di dalam sepanjang hidupnya selama satu hari, mulai pagi sampai malam, dia tidur kemudian dia membayangkan, merenung, bertafakur, memikirkan tentang dirinya dan Allah yang menciptakan dirinya? Tidak. Di dunia dan zaman global sekarang, orang lebih banyak memikirkan tentang harta, lebih mencintai harta daripada Allah yang menciptakan harta. Orang lebih banyak memikirkan jabatan daripada Allah yang menciptakan jabatan. Orang lebih banyak memikirkan tentang hamba, makhluk ciptaan, kekaguman yang berlebihan, mengkultuskan berlebihan ciptaan-ciptaan Allah daripada Allah yang menciptakan dirinya. Dia tidak menyadari kalau besok lusa kita mati, tidak pernah kita bawa apapun yang kita andalkan itu, karena dia tidak bersifat kekal ciptaan Allah itu. Kecuali kita bawa sendiri diri kita ini dengan amal perbuatan kita. Kita tinggalkan istri, kita tinggalkan anak, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan kesombongan dan ketakaburan kita tentang jabatan dan pangkat. Kita pulang sendiri di liang lahat yang sepi. Kita bawa kain kafan. Oleh karena itu menjadi bahan renungan bagi orang tasawuf, menjadi bahan renungan bagi orang yang berpikir, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengatakan bahwa Engkau lebih dekat daripada urat leher, maka kami menarik kesimpulan bahwa Engkau dekat sekali dengan kami dan Engkau berada di dalam diri kami. Kami tiada Engkau yang ada ya Rabbah,
ya Rahman, ya Rahim. Tuntunlah perjalanan hidup ini ya Allah. Tuntunlah perjalanan raga ini ya Allah. Biarkanlah di mata ini Engkaulah yang melihat, biarkanlah di telinga ini Engkaulah yang mendengar, biarkanlah lidah dan perkataan ini Engkaulah yang berbicara, biarkanlah di akal dan pikiran ini Engkaulah yang memikirkannya, biarkanlah kedua tangan ini Engkaulah yang berbuat, di kaki ini Engkaulah yang melangkah, dubur dan kemaluan ini Engkau yang berada di baliknya ya Allah. Engkau menuntun kami di jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biarkanlah semua elemen darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, semua ciptaan-ciptaanmu yang berada di raga ini, Engkaulah yang menuntunnya karena Engkau yang berada di balik ruh, dan ruh itulah yang menggerakkan kami ya Allah. Seandainya Engkau menjubahi kami dengan nur-Mu ya Allah, nur Muhammad, sebagaimana baginda Nabi kami bersabda, ana min nurillahi al alamina min nuri, aku berasal dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Maka insya Allah kami tertuntun dengan baik. Mursyid kami, guru kami, Robitah mursyid kami adalah baginda Nabi Muhammad SAW melalui nurnya, dan maha guru kami adalah Engkau ya Allah. Engkaulah Allah Tuhan kami yang sangat kami cintai, kami kasihi dan kami sayangi ya Rabbah. Dikala 2/3 malam semua makhluk tidur lelap, kami bangun dan kami melaksanakan sholat tahajud. Mengapa? Karena kami ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami ingin berdialog dan bermusyahadah dengan Engkau. Kami mencintai Engkau ya Allah, karena hanya Engkau yang mendatangkan jasad ini. Engkau menciptakan kami melalui datu Adam kami dalam bentuk tanah tembikar yang Engkau beri bentuk. Lalu Engkau tanamkan ruh-Mu, Engkau tanamkan nurnya Muhammad, lalu hiduplah jasad itu dalam bentuk tanah tembikar yang berwujud. Kemudian kami Engkau titipkan melalui maninya Nabi Adam alaihissalam. Lalu kami bersumber daripada air mani itu. Lalu sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, Engkau menjadikan dia sebagai ruh yang tertinggi, ruh yang ada. Lalu Engkau tempatkan dalam wadah rahim ibunya, Ibu Maryam. Kami bukanlah jin, kami bukanlah malaikat. Malaikat bersumber daripada nur-Mu. Dia memiliki wadah nur, sedangkan jin berwadahkan wadah api. Mengapa sejarahnya Allah menciptakan kita? Allah ingin agar kita mengenal dirinya, mengakui kekuasaannya, mengakui ketauhidan dirinya, mengakui kebesarannya, mengagungkan dirinya, karena kita adalah hamba. Kita adalah ciptaannya, dia adalah pencipta. Maka dia mewakilkan dirinya, rabanianya ke dalam diri kita. Ruh kita itu namanya ruh rabania, ruh ketuhanan Allah. Karena melalui ruh rabania itulah kita menjalankan sifat-sifat dan amalia-amalia sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah terbedakan dengan diri kita. Kita bukan Allah, kita adalah tetap hamba. Bagaimanapun ceritanya kita adalah makhluk ciptaan Allah. Karena Allah di balik diri kita inilah Allah hanya ingin memberikan tahu kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kita adalah hamba. Kita bukan Allah, walaupun Allah berada di balik raga kita. Allah juga berada di balik api, Allah juga berada di balik angin, Allah juga berada di balik pohon, Allah juga berada di balik binatang, dan berada di balik semua wadah yang diciptakan ini. Allah itu maha hidup. Ketika dia berada di yang mati, maka yang mati akan menjadi hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah tidak pernah tidur. Lalu saking takaburnya kita karena kita bermakrifat, kadang-kadang kita mengaku diri kita adalah Allah. Tidak. Allah yang mengaku dirinya sebagai Allah. Kita adalah raga hina, jasad hina. Kita adalah hamba yang hina, yang mendengarkan perkataan Allah itu, lalu kita mensyukurinya. Berarti tidak ada lagi hijab di antara kita dengan Allah, sehingga kita telah mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendengarkan suara itu, semakin kita mencintai Allah. Maka tingkat ibadah kita sudah dalam keadaan tingkat berdialog, bermusyahadah dan bertemu, berakrab-akraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sementara. Maka tidak pantas kita hidup di muka bumi ini kita melalaikan kepergian daripada mulut kita berbicara. Kita saling menghasut sana menghasut sini. Kita berbicara yang berdosa dan yang kotor. Percuma. Itu membuat kita jauh daripada Allah yang dekat dengan kita ini. Karena itulah membuat kotoran dan hijab. Percuma kita mengawetkan mata kita ini hanya dengan pandangan-pandangan maksiat, pendengaran telinga kita dengan pendengaran-pendengaran maksiat. Tidak pernah kita tobat-tobat, tidak pernah kita istighfar, tidak pernah kita renungi. Malamnya kita zikir kepada Allah, malamnya kita tahlil kepada Allah, malamnya kita mentauhidkan Allah, kita membacakan Al-Quran, kita sholat 5 waktu tidak pernah lepas, tapi keluar daripada sajadah, kita seperti binatang. Kita berjanji kepada Allah di atas sajadah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, hidupku, ibadahku dan matiku karenamu ya Allah, untukmu ya Allah, hanya semata-mata karenamu dan ridhamu ya Allah. Tetapi keluar dari sajadah, kita praktekkan seperti binatang. Mata kita lalaikan,
pendengaran kita lalaikan, pembicaraan kita bikin kita banyak dosa, tangan dan kaki kita laksanakan sembarang saja di hadapan Allah. Kita tidak malu dengan Allah yang maha melihat kita 24 jam dalam desah nafas kita. Allah yang mengawasi, karena Allah yang menuntun melindungi kita. Allah yang menggerakkan kita. Kalau lebih banyak dosa dan hawa dosa itu muncul dari muka bumi melalui nafsu kita dan perut kita ini, maka tidak lain kita akan masuk ke gairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetapi kita bersih dan sucikan semua kotoran dari hawa bumi yang masuk di dalam perut kita, sehingga kita tidak terpancar dengan nafsu yang tidak tenang, maka insya Allah kita masuk ke nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Mudah-mudahan kita terkategori ke dalam an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Itulah para nabi, itulah para wali, itulah ulama, itulah muballigha, itulah ustazah-ustazina, itulah semua hamba-hamba Allah yang soleh, syuhada, yang mati syahid. Mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Bersyukurlah. Maka kita sangat menyesal jangan sampai kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal hijab dosa kita, hijab bumi ini di raga kita ini, maka semakin jauh kita dari pancaran nurnya Allah Subhanahu wa taala, nur ilahi. Tetapi semakin kecilnya hijab kita, semakin bersihnya hijab raga kita, maka tembuslah nurnya Allah Subhanahu wa taala ke alam raga ini. Maka mata basyariah kita, pendengaran kita insya Allah merupakan pendengaran Allah, penglihatan adalah penglihatan Allah, pembicaraan dan perkataan kita adalah perkataan Allah, perbuatan tangan kita adalah perbuatan Allah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tiada. Mutu qabla an tamutu. Mati sebelum engkau dimatikan. Maka yang berjalan dan mendengar sekarang adalah bangkai, raga yang hina, wadak yang mati. Yang maha hiduplah yang berbicara, yang maha hiduplah yang berada di baliknya. Yang membuat kita melihat adalah ruh, yang membuat kita mendengar adalah ruh, yang berbicara adalah ruh, yang menggerakkan tangan adalah ruh, yang menggerakkan kaki dan langkah kaki adalah ruh. Semuanya adalah ruh. Di balik ruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita akal dan pikiran ini untuk kita kaji, untuk kita renung dan kita berbincang setelah berdiskusi seperti ini. Jangan sampai kita sia-siakan akal ini hanya untuk hubud dunia, mencintai dunia, memperbincangkan tentang perkara-perkara dunia. Betul, itu tidak masalah. I'mal dunia kata anna kata isu abada, wa amal akhirah kata anna kata mutu gada. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan jangan lupa ingat akhirat seakan-akan engkau mati besok. Kata Allah juga di dalam firman-Nya. Memang betul dunia itu perlu kita ingat seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tetapi ingat baik-baik, dunia tidak kekal. Dia bersifat fana. Tidak akan kita bawa mati, tidak akan kita dibawa. Kita akan bawa dia ke negeri akhirat. Kita akan tinggalkan dia. Dunia hanyalah mataul guru, perhiasan saja. Kau kaya, orang puji kau juga hanya sebentar saja, menit saja sudah hilang pujian itu. Apa yang kau banggakan? Masakan yang enak pun kau makan juga sedikit saja, nikmatnya, enaknya itu yang kau mau dapat. Bukan banyaknya makanan itu, hanya membuat sampah tinja saja yang banyak. Kalau kau makan banyak, maka Nabi kita baginda Nabi mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makannya sedikit sekali. Apa dia bilang? Rasulullah berkata, rasa lapar dulu baru makan. Berhentilah sebelum engkau kenyang. Ini tidak. Kita ini kan rata-rata makan berdasarkan jam dinding. Jam 12 makan siang, jam 7 makan malam, jam 7 pagi makan pagi, tambah lagi dengan yang lain-lain. Padahal itu hanya membuat hijab saja, membuat kotoran tinja yang banyak. Hawa daripada tinja inilah naik sampai dengan nafsu, lalu menjadi kotor nafsu itu. Apalagi Imam Ghazali rahmatullah alaih mengatakan bahwa seperempatnya napas, seperempatnya air untuk minum, seperempatnya makanan kita tidak amalkan dengan baik. Lebih banyak makanan yang kita isi, minuman yang kita isi, napasnya sudah tidak kita izinkan, kita tidak buka ruang untuk dia bergerak. Maka bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 tingkatan kita beribadah kepada Allah. Ibadah syariat, ibadah yang awam adalah ibadah dengan raganya, dengan nafsunya, ibadah dengan perutnya. Orang yang belajar tarekat menuju hakikatnya, insya Allah dia beribadah dengan kolbinya, dia menjaga hatinya. Yang lebih tinggi lagi ibadahnya itu adalah beribadah dengan nafasnya. Sepanjang hidupnya 24 jam dia beribadah dengan nafasnya. Keluar nafi, masuk isbat, menyebut nama Allah. Akhirnya elemen-elemen yang bernama jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru tidak pernah berhenti menyebut Allah, 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 dan Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan sedesah napas saja engkau tidak menyebut Allah, engkau tidak berpikir tentang Allah, maka syirik.
Itu tinggi-tingginya ilmu tasawuf. Itu setinggi-tingginya orang bertauhid kepada Allah. Bisa kita bayangkan itu. Sepanjang 1 jam itu, jangankan 1 hari, sepanjang 1 jam itu, pernahkah kita berpikir selain Allah? Lebih banyak kita berpikir selain Allah daripada Allah, ya kan? Kita belum mampu kalau duduk sementara jahit pukat, kita sementara dayung sampan, kita sementara jualan dagangan di warung, kedai, kios misalnya. Tetapi di dalam ini menyebut nama Allah terus, Allah, 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 Allah. Tidak pernah. Kalau itu sampai terjadi, alhamdulillah wa syukurillah. Berarti kolbi kita beribadah terus kepada Allah. Nafas yang keluar masuk pun majdub, menyebut Allah terus. Itu yang kita berupaya belajar ini. Jadi bukan saja raga yang menyebut nama Allah, bukan saja raga yang bersembahyang atau beribadah kepada Allah, tetapi hati kolbi kita, nafas kita juga beribadah kepada Allah. Karena rumahnya Allah itu hanya ada di kolbi manusia, hati manusia. Kalau Allah sudah menyebut dirinya Allah, 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 luar biasa dahsyat. Nafas yang keluar masuk ini sudah menyebut Allah, 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 maka luar biasa dahsyatnya. Itulah ketinggian hakiki orang berilmu. Ketinggian hakiki orang beribadah kepada Allah. Engkau beribadah dengan ragamu, dengan mulutmu engkau mengucapkan Allah, dengan tanganmu engkau bertakbir, dengan kakimu engkau ruku, dengan dahimu engkau sujud. Itu kau beribadah dengan ragamu, wahai anakku. Tetapi bagaimanakah kolbi dan hatimu? Sudahkah kolbi dan hatimu beribadah kepada Allah? Bagaimana caranya kolbi dan hatimu beribadah kepada Allah? Berguru, cari kepada mursyid yang mutabarak. Bagaimanakah nafasmu beribadah kepada Allah? Berguru, cari kepada mursyid yang mutabarak, yang bisa menuntun perjalanan itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya 3 wadah inilah kita bertarekah, berhakikat, dan bermarifat kepada Allah. Melalui nafsu perut kita, melalui wadah kolbi kita, dan melalui wadah nafas kita. Itulah kereta kita, kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan kita menuju negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kampungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita kebesaran dengan mukassafah. Setelah kita bermain tanafus, bermain nafas misalnya, insya Allah kita melihat alam pemandangan ghaibiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa singgah di Baitul Ma'mur, di Baitul Aras, di Baitul Kursi, di Baitul Maqdis, di Baitul Makkatil Mukarram ala Allah. 5 bait rumah-rumah singgah sananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut pandangan orang-orang kasyaf dan mukasyafah lurus adanya dari Baitullah menuju ke Baitul Kursi, Baitul Aras, Baitul Ma'mur. Kiblat kita. Kita harus bertemu dengan Allah, kita harus berhadapan dengan Allah. Kalaupun Allah kasih kebesaran kita bersiar dari alam ke alam, dari alam jin, dari alam malakut, dari alam jabarut, semua pemandangan alamnya para nabi, al-anbiya, alamnya para wali, al-kausyar asyari, insyaAllah itu semua hanya merupakan pemandangan tentang negerinya Allah, negeri barzah, negerinya keluarga kita yang sudah meninggalkan dunia. Kita pun besok menuju alam barzah, negerinya keluarga kita di alam jin muslim. Mereka juga beragama Islam, membacakan kitab suci Al-Quran, menabikan Nabi Muhammad SAW. Kecuali jin kafir, sama juga dengan manusia yang belum agama Islam, belum masuk ke agama, maka manusia kafir. Maka perbincangan kita, diskusi kita ini semata-mata selalu mengenang dan mengingatkan kita. Setiap malam Jumat kita tahlilan, tawasul, fatihah, kirim kepada seluruh keluarga ahlul bait kita insyaAllah. Dan sekaligus kita bedah pengajian ini semata-mata mengingatkan kita dan merenungkan kita, supaya kita jangan jauh lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menitipkan kita di muka bumi ini semata-mata untuk mengenalnya, beribadah kepadanya, menyembah dan bersujud kepadanya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Betul dalam keadaan kita bodoh, lurus, lugu mengikuti perjalanan agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita melalui kedua orang tua kita misalnya, itu semua satu kesyukuran. Awalnya memang begitu. Tetapi manusia Islam yang berakal adalah manusia harus mengingat tentang asal-muasal dirinya dari Allah. Besok lusa dia mati harus kembali menuju Allah. Bagaimana caranya? Itulah perlu belajar ilmu tasawuf. Di malam yang sama ini, jam yang sama dan detik yang sama ini, kita lagi berbincang tentang perkara Allah. Alhamdulillah majelis kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah majelis kita dibuka hijab oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Tetapi jam yang sama ini juga banyak yang berbuat maksiat di diskotik dan di pub-pub. Banyak juga yang melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perkara-perkara maksiat, yang rata-rata menggelar perkara dunia tetapi tidak beribadah nilainya, karena mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa suatu saat nanti umatku itu sedikit, dia seperti buih di lautan. Dia utuh tetapi rapuh cepat.
cepat seperti kerupuk, cepat sekali dia sirna. Dan hanya sedikit sekali umatku. Ada sekitar 77 golongan menurut pendapat para ulama. Hanya satu golongan saja yang menjadi umatku, yang lolos di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu mendoakan supaya kita masuk di satu golongan itu, insyaallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Kalimat itu ringan diucap, tetapi sangat mulia di hadapan Allah. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, dia akan aman, kata Allah dalam hadis qudsinya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menyebut kalimat itu dikala dia melepaskan sakaratul maut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jaminan terhadap kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, karena kalimat tauhid, kalimat pengakuan, kalimat kesaksian, disaksikan oleh para malaikat ketika pertemuan terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Lalu Allah mengatakan, aku bersaksi Engkau Muhammad adalah utusanku, kata Allah. Lalu para malaikat berselawat atasnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sudah merupakan kesaksian dari para malaikat atas baginda Nabi ketika bertemu dengan Allah pada saat itu. Itulah rentetan kalimat tahiyat yang kita ucapkan di dalam kita melaksanakan sholat. Umur kita sudah condong, rata-rata maksimal sampai 40 tahun, kita harus mulai berpikir lebih banyak, kita mengarahkan program kita ke akhirat. Dunia ini sudah cukup kita mencari. Kalau Allah takdirkan kita menjadi kaya, insya Allah kita kaya. Kalau Allah tidak takdirkan kita kaya, jangan. Tetapi ikhtiar dan usaha tetap kita usaha. Lalu apa artinya kekayaan itu? Hanya semu, berapa menit saja menjadi kebanggaan. Yang inti kita cari di dunia ini adalah, yang penting dunia itu kita bisa makan, kita bisa minum. Toleh di belakang ada beras, kita mau minum ada air. Mau ada lauk ada ikannya, mau ada lauk ada sayurnya, mau ada buah-buahan adanya. Insya Allah semua kita penuhi, insya Allah. Janganlah melampaui. Kalaupun melampaui itu menjadi milik fakir miskin, melampaui itu menjadi milik anak yatim, melampaui itu menjadi milik keluarga kita yang tidak mampu. Janganlah kita bakhil, janganlah kita kikir, karena harta itu milik Allah. Kita hanya merupakan dititip saja. Jadi percuma kalau kita takabur dan sombong, kita bangga atas harta kita. Bukan hartamu, Allah punya harta. Sudah panjang cerita kita, berjalan pengajian kita sudah panjang. Jadi elemen dasar itu cuma itu saja. Raga, tubuh kasar kita ini, kemudian ada ruh, kemudian ada nurnya Muhammad, ada Allah yang menciptakan. Itu saja. Bersihkan raga dengan elemen dan seluruhnya, maka kita akan bertemu dengan ruh. Setelah kita bertemu ruh, kita akan bertemu dengan nur. Setelah kita bertemu dengan nur, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Hanya proses dan tahapannya. Perjalanannya menuju ke situ, itulah perlu kita belajar dan dituntun langsung oleh mursyid. Mursyid yang mutabarok. Mursyid yang pernah berjalan, mengalami dan merasakan adanya rasa. Belum pernah mengalami perjalanan spiritual, belum pernah merasakan adanya rasa, belum pernah merasakan bertemu dengan Allah, belum pernah mengalaminya, maka dia tidak mampu menceritakannya secara laduni, kecuali dia menceritakannya mengikuti pendengaran, mengikuti penglihatan, mengikuti pembicaraan-pembicaraan dari para ulama. Dan dia belum cocok menjadi mursyid. Mursyid itu adalah mantan pelaku. Dia mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai baginda Nabi, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salatnya sudah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu menjadi mi'rajnya orang-orang mukmin. Jasadnya berada di mana-mana, di masjid Al-Baitunu, di masjid Mujahidin, di masjid di Jakarta, di masjid di Mekah, di masjid di Madinah, di masjid di mana saja, tapi ruhaninya bertemu Allah. Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mustahil. Kalau dia ingin bertemu, maka Allah sangat suka dan menyayanginya. Nah, itu yang kita belajar, itu yang kita melaksanakan pengajian malam. Kita titipkan doa kita untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, sementara kita berdiskusi, kita sharing tasawuf. Karena tasawuf itu penting agar waktu mati ruhani, nyawa meninggalkan raga dalam keadaan baku pamit dengan baik. Allahu biha, Allah biha, Allahu biha bihusnul khatimah.
Jangan sampai nyawa ini pergi meninggalkan raga dalam keadaan tidak baku pamit, merana berkepanjangan, mati gentayangan, tidak jelas. Usahakan mereka di umur 4 bulan 120 hari dalam kandungan mereka saling kenal. Qalu bala syahidna alastu birabbikum, terbawa terus sampai dengan dia meninggalkan dunia menuju alam barzah, sakaratul maut nanti pun dia sedemikian itu. Didatangkan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan nikmat, meninggalkan pun dalam keadaan nikmat. Maka sudah bersih dubur dan istinja, kita juga harus pintar beribadah di atas ranjang dengan istri kita dalam keadaan nikmatullah, dalam keadaan punya ilmu, dalam keadaan tata akhlak dan tata krama, tata cara sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita didatangkan oleh Allah melalui kedua orang tua kita dari setetes mani, kita pun meninggalkan dunia dalam keadaan kita tinggalkan mani, lalu kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah karena kenikmatan. Jangan sampai kita beribadah di atas sajadah seperti ulama, tetapi di atas ranjang kita seperti binatang. Pernahkah orang dulu berpikir bahwa ketika dia menggayuh kenikmatan bersama istrinya, dia berpikir tentang Allah, dia berzikir tentang Allah di dalam hatinya, dia ingat kepada Allah? Tidak. Lebih banyak orang mengeluh kenikmatan itu sampai selesai, dia tidak pernah ingat kepada Allah. Padahal kan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya kalau kita tutup dan terbungkus dengan kain putih, lambang daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terhindar dari penglihatan makhluk-makhluk gaib yang jahat, kecuali yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tandanya bahwa kita beribadah dengan istri kita dalam naungan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terpancarnya mani dari dua tulang sulbi kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dititipi dengan nur Muhammad yang sangat mulia. Lahirlah raga wadak yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim istri kita dalam keadaan anak yang soleh dan soleha. Maka sebelum nikah, sebelum kawin, saya ulang-ulang katakan, belajar dulu ilmu rumah tangga. Ilmu baginda Nabi beribadah dengan istrinya Ummi Aisyah, Ummi Khadijah. Bagaimana caranya, itulah yang kita ikuti. Karena itulah tata krama, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sopan santun kita kepada istri kita. Karena istri kita sekali lagi bukan binatang. Kelakuan kita dengan istri kita disaksikan oleh Allah. Jangan bikin malu-malu saja di hadapan Allah. Jangan sampai kita berlaku di atas sajadah seperti ulama besar. Sopannya kita dengan Allah di atas sajadah, harus kita samakan sopan kita itu dengan istri kita di atas ranjang nanti. Maka nilai hubungan kita dengan istri kita adalah nilai ibadah di hadapan Allah, bukan nafsu semata. Jadi bisa dibayangkan kalau orang yang pemabuk, minum alkohol, pulang datang dia minta dia tidur dengan istrinya, Masya Allah. Bagaimana mungkin Allah datangkan tulang sulbi yang mulia, setetes mani yang baik, kualitas mani yang paling jahat, lalu dia mengharapkan anaknya besar menjadi ustadz, menjadi ulama? Tidak mungkin terjadi, karena engkau mengambilnya, mendatangkan anakmu itu dengan sumber air manismu dalam keadaan engkau minum mabuk, minum khamar, minum alkohol. Engkau pun bermaksiat dengan perempuan yang tidak baik, kemudian engkau datang tidur lagi dengan istrimu, lalu lahirlah anakmu, engkau mengharapkan anakmu menjadi ulama di hadapan Allah. Tidak akan mungkin Allah ridhoi, karena engkau telah melakukan perbuatan yang keji di hadapan Allah. Maka ingat baik-baik, rukun dan syarat beribadah kepada istri kita sama dengan rukun dan syaratnya kita beribadah kepada Allah di atas sajadah. Bersih dan sucikan dulu dirimu, baru engkau beribadah, kadang dalam rangka memproduksi dan menciptakan anak manusia, bukan anak binatang. Itulah indahnya Islam, itulah indahnya ilmu tasawuf, itulah indahnya ilmu hakikat wal marifat billah. Tidak sekedar menganut agama bernama agama Islam, membacakan Al-Quran 30 juz dengan indah, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, melaksanakan puasa 30 hari di bulan Ramadan, melaksanakan zakat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ketika mampu. Tidak sebatas itu rukun Islam saja yang diamalkan, tetapi justru lebih dalam kita mendalami agama ini luar biasa. Kita sudah tua, besok lusa kita sudah mau meninggal. Bagaimana nasib anak perempuan kita? Bagaimana nasib anak laki-laki kita? Itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita orang tua ini. Maka majelis-majelis pengajian begini jangan kita tinggalkan. Rugi besar. Jangan kita melihat dari sisi manusianya, tapi mari kita lihat dari sisi ilmunya. Karena majelis begini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Majelis ini adalah majelis ilmu yang hanya satu malam, tetapi membuat kita mengenang sampai dengan berhari-hari. Majelis ini akan menyadarkan ruhani dan jiwa kita. Jangan sampai jasad kita saja yang sholat, tetapi ruhani kita tidak sholat. Jangan sampai jasad kita berpuasa, tetapi ruhani kita tidak beribadah kepada Allah.
Buktinya waktu kita melaksanakan sholat Allahu Akbar, imam membacakan Al-Fatihah di depan atau kita membacakan Al-Fatihah, raga berbincang, raga berdialog, raga mengucapkan Al-Fatihah, tetapi ruhani gentayangan kemana-mana. Itulah namanya tidak khusyuk. Lalu kita mengatakan, bagaimana Ustaz supaya kita khusyuk? Itulah harus kau belajar, sehingga bukan jasadmu yang sholat, ruhmu yang sholat. Jasadmu sudah mati, ruhmu yang hidup dan melaksanakan sholat kepada Allah, jiwamu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Karim, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau sampai dengan kita menitiskan air mata cinta kepada Allah, maka luar biasa. Itu berarti kolbi kita sudah bermakrifat kepada Allah. Tandanya hati kita sudah mulai rasa cinta kepada Allah dan telah bertemu dengan Allah kolbi ini. Maka kita telah menitiskan air mata dalam keadaan kita tidak sengaja. Subhanallah. Kita jangan terpengaruh dengan dunia. Dunia akan menggoda kita, hari-hari kita hanya pikirkan tentang dia. Kita akan kejar tentang dia. Malam hanya beberapa jam dan beberapa menit kita bicara tentang Allah, tentang akhirat. Tetapi ketika bangun subuh kita mulai berpikir dan berpencar masing-masing mencari dunia. Mudah-mudahan kalaupun dunia kita kejar, kita cari, tetapi jangan lupa tinggalkan rumah dalam keadaan bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita mengucapkan, menyebut nama Allah, kemudian kita bertawakal kepadanya. Agar kalaupun dalam perjalanan kita mencari nafkah zahir untuk istri dan anak kita, kalaupun kita mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mati sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kategori mati syahid karena mati lagi beribadah mencari nafkah untuk istri dan anak kita. Jangan kita mati konyol, mati bodoh, keluar dari rumah mencari nafkah dalam keadaan tidak menyebut nama Allah. Minimal bismillahirrahmanirrahim, keluar jalan mencari nafkah. Mau ke laut, ke darat, jaga kios, berdagang, menjual ikan, terserah. Tidak bosan-bosannya kita bicara ini, tidak bosan-bosan. Tidak perlu kita bosan bicara masalah akhirat. Kita hanya sementara, ingat baik-baik, kita akan mati. Kita akan mati, kita akan kembali ke Allah. Tidak ada orang sejago apapun dia kekal hidup, kecuali Dato' Baginda Nabi Haidar alaihi salam yang sudah dimandikan di sumur Ainul Hayat. Itu pun datangnya trompat sangkakala malaikat Israfil alaihi salam, semua makhluk mati. Yang terakhir mati adalah malaikatul maut Israil alaihi salam. Tidak ada cerita yang hidup. Yang hidup hanyalah yang maha hidup yang bernama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak perlu kita sombongkan, tidak perlu kita takaburkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma ya Rabbal Alamin ya نور الهدى يا شمس الضحى يا نور على نور يا سيدنا ومولانا